Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Edi Yulianto, guru informatika SMP Negeri 1 Jepara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktek baik pembelajaran yang telah kami lakukan bersama dengan murid-murid kami di kelas. Selamat menyaksikan. Beberapa kondisi yang melatar belakangi rendahnya motivasi belajar informatika antara lain, yang pertama disebabkan faktor internal peserta didik itu sendiri, yaitu merasa jenuh sehingga menurunkan minat belajarnya menjadi rendah, dan juga ini karena dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan mental. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh keadaan keluarga, lingkungan sekolah atau teman, sehingga peserta didik tidak mampu atau tidak memahami tujuan mereka bersekolah. Semangat belajar peserta didik semakin rendah dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan oleh guru di kelas. Sebagai seorang guru atau pendidik, biasanya menggunakan cara konvensional dalam mengajar di kelas, serta menganggap cara konvensional ini sudah cara terbaik mengajar di kelas. Identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara guru atau teman sejawat, dan juga wawancara dengan beberapa peserta didik, maka bisa diambil pelajaran atau kesimpulan. Yang pertama, kurangnya motivasi peserta didik saat belajar informatika ini karena kebanyakan materinya berupa hafalan. Yang kedua, peserta didik merasa materi informatika tidak relevan dengan tujuan dan cita-cita di masa depan. Yang ketiga, peserta didik terbawa pola belajar masa COVID, di mana pembelajaran online, peserta didik kurang disiplin dalam mengikuti KPM atau proses pembelajaran di kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan tidak tepat waktu. Yang keempat, peserta didik kurang percaya diri saat mengemukakan pendapat ketika presentasi atau bertanya. Yang kelima, gaya mengajar guru yang cenderung monoton dan konvensional. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Dari segi peserta didik, ini sangat berdampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan yang ada di sekolah, yaitu faktor guru dalam memilih media ajar kurang paham dengan media yang digunakan, dan juga metode mengajar di kelas sehingga kurang memanfaatkan TIK di kelas. Model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik ini merupakan tantangan tersendiri yang menyebabkan seorang guru harus mampu merancang pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model pembelajaran abad 21 yang mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik untuk menumbuhkan sikap dan sifat. Serta dalam rangka melakukan aksi nyata, seorang guru harus bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi dan segera diselesaikan dengan baik, sehingga salah satunya berkaitan dengan model pembelajaran yang harus diterapkan. Salah satunya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran PBL. Diharapkan dari model ini bisa membuat peserta didik belajar sambil terlibat aktif dalam masalah terbuka yang diberikan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah di dalam situasi yang kolaboratif, sehingga ini sangat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Dengan meningkatnya motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik dapat membantu untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Dengan menggunakan media ajar berbasis TIK untuk memudahkan guru mentransformasi ilmu pengetahuan dan juga membangkitkan motivasi belajar peserta didik, bisa juga menggunakan portofolio digital. Salah satunya portofolio digital ini didesain dengan menggunakan Canva, yang di situ ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Selain itu,
Diharapkan dari portofolio digital yang nanti diciptakan oleh siswa itu sendiri mampu meningkatkan kreativitas dan cara berpikir kritis siswa terhadap pelajaran yang mereka pelajari atau materi pelajaran yang mereka ikuti dalam pembelajaran yang ada di kelas. Salah satunya pembelajaran ini bisa melalui penugasan menggunakan portofolio siswa, bisa berkolaborasi, bisa berupa bentuk penugasan kelompok atau individu. Portofolio digital ini bisa berbentuk brosur, infografis, presentasi, atau short video yang nantinya bisa di-share lewat media sosial. Jadi siswa bisa menentukan pilihannya sesuai dengan produk digital yang akan mereka buat dari materi yang mereka pelajari. Pikiran yang kreatif. Perkenalkan, nama saya Suara Kalajana, absen 26 dari kelas 7C dari SMN 1 Jepara. Yang bisa saya lakukan, misalnya saya bisa menjadi lebih kreatif dalam membuat desain-desain seperti infografis di Canva. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sebastian dari kelas 7C SMP Negeri 1 Jepara. Setelah saya mengikuti pelajaran informatika, saya bisa mendesain lebih kreatif. Saya bisa lebih kreatif dalam mendesain karya digital seperti infografis, video, dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Demikian video pembelajaran yang telah kami lakukan bersama dengan murid saya di kelas. Salam pendidikan, tergerak, bergerak, menggerakkan, jayalah pendidikan di Indonesia.